إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ليصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Senantiasa khatiku wasiatkan dirinya untuk bertakwa kepada Allah, karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan menuju akhirat adalah ketakwaan. Khatib mengingatkan bahawa sebentar lagi kita ada masuki hari-hari yang sangat mulia, yaitu 10 hari di bulan Zulhijjah. Hari-hari yang amalan soleh sangat dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin amal salih fiha ahabbu ilallah min hadhihi ayyam." Tidak ada amalan soleh yang sangat dicintai oleh Allah dari hari-hari ini. Dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya. Ini merupakan hari-hari di bulan Zulhijjah yang agung, sampai-sampai Allah bersumpah dengannya. Allah berfirman, "Wal fajr wal layalin ashr." Demi waktu fajar dan demi 10 malam. Buat surah Al-Fajr ayat yang kedua. Para ulama tafsir hampir semuanya menafsirkan bahawa yang dimaksud dengan 10 malam dalam ayat ini yaitu 10 awal pertama bulan Zulhijjah. Sesungguhnya kedatangan hari-hari yang agung ini membuat gembira orang-orang yang beriman. Bagaimana tidak jamaah? Karena ini merupakan kesempatan yang besar untuk mendulang pahala yang agung. Karena sesungguhnya dengan adanya hari-hari yang mulia, amalan soleh kita dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa'ala. Sesungguhnya kita bisa mendapatkan pahala yang besar dengan amalan yang ringan. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, kita berusaha semaksimal mungkin menggunakan hari-hari yang nantinya insyaAllah kita berada pada bulan Zulhijjah untuk banyak beribadah kepada Allah. Di antara amalan yang sangat utama di hari-hari di bulan Zulhijjah yaitu, pertama, memperbanyak zikir kepada Allah. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkannya demikian, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, agar mereka berzikir kepada Allah di hari-hari yang telah diketahui. Quran surah Al-Hajj ayat 28. Kata Ibnu Abbas, hari-hari yang telah diketahui yaitu 10 awal bulan Zulhijjah. Dan zikir utama yang paling banyak bertakbir. Hal ini sebagaimana Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya adalah Abu Hurairah dan Ibnu Kumar. Di 10 awal bulan Zulhijjah mereka sengaja pergi ke pasar, lalu mereka bertakbir dan orang-orang pun ikut bertakbir dengan takbirnya. Oleh karena itu jamaah, para ulama menyebutkan bahwa takbir hari Idul Adha itu ada 2 macam.
Pertama adalah takbir mutlak, yaitu takbir yang diucapkan kapan saja dan di mana saja, dan ini dimulai dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai dengan tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Yang kedua yaitu takbir muqayyad, yaitu yang dilakukan setelah solat fardu, dan itu dimulai dari subuh hari tanggal 9 Dzulhijjah dan diakhiri di solat asar tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Maka saudaraku, kita perbanyak takbir, tahlil dan tahmid. Betapa ringannya ucapan takbir itu di lisan. Kita yakin semuanya bisa mengucapkan subhanallah. Kita yakin semuanya bisa mengucapkan Allahu Akbar. Bahkan kalau kita ucapkan mungkin hanya 1 detik saja jemaah. Tapi subhanallah, berapa banyak yang hatinya dan bahkan lisannya keluh untuk berzikir kepada Allah akibat maksiat yang dia lakukan. Maka di hari-hari bulan Dzulhijjah nanti kita berusaha agar lisan kita basah berzikir kepada Allah. Ini adalah amanat yang paling agung yang sangat ditekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari-hari yang insyaallah kita temui pada bulan Dzulhijjah, yaitu pada berzikir kepada Allah, terutama bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita juga banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah pada bulan-bulan yang lain. Yang kedua adalah berpuasa. Di antara amalan yang kedua adalah berpuasa, karena sesungguhnya Rasulullah SAW memperbanyak puasa di hari-hari dan bulan Dzulhijjah. Walaupun para ulama berbeda pendapat apakah boleh berpuasa dari tanggal 1 sampai 9 terus menerus, jumhur dan kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya itu hukum yang makruh. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku belum pernah melihat Rasulullah SAW sekalipun berpuasa 10 awal bulan Dzulhijjah. Namun sebagian ulama mengatakan diperbolehkan karena ada satu riwayat dari istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 10 awal bulan Dzulhijjah. Akan tetapi sebagian lain mengatakan untuk berhari-hari berpuasa, namun tidak penuh dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9, karena jika Rasulullah SAW melakukannya, pasti Aisyah mengetahuinya, karena beliau istri yang paling dekat dengan Rasulullah SAW, dan tentu Rasulullah SAW menganjurkan kepada Aisyah dan terhadap umatnya. Yang ketiga adalah menyembelih kurban. Di antara amalan yang agung yaitu menyembelih kurban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa fadainahum bidzibhin 'adzim, dan kami gantikan ia dengan sembelihan yang besar. Quran surah As-Saffat ayat 107. Allah mensifati bahwasanya ia dan sembelihan yang besar, dan ketahuilah bahwasanya tujuan daripada hewan kurban itu bukan daging sama sekali. Tujuan daripada hewan kurban adalah sembelihannya, ibadah menyembelihnya, sehingga Allah menyebutkan itu sebagai sembelihan yang besar. Maka ketika seseorang menyembelih dengan menyebut nama Allah dan mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, itulah ibadah yang Allah inginkan dari sembelihan hewan kurban. Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun mengirimkan hewan kurban ke daerah lain. Di mana saja beliau berkurban, disitulah beliau menyembelih. Jika beliau berada di Madinah, disitulah beliau menyembelih. Jika beliau berada di waktu safar, beliau pun menyembelih di waktu safar. Walaupun kata para ulama, mengirimkan hewan kurban ke suatu daerah yang membutuhkan diperbolehkan, yaitu bila di sana ada maslahat yang besar. Yang keempat adalah puasa tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Di antara amalan yang besar yaitu berpuasa pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah yang disebut dengan hari Arafah. Rasulullah SAW mengatakan, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanah
alami qablahu wassalamati ba'dahu. Berpuasa di hari Arafah bisa menghapuskan dosa 2 tahun, setahun sebelum ini dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Maka kita berusaha jangan menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Jadikan hari-hari yang sebentar lagi insya Allah kita menemuinya, kita betul-betul beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita dipertemukan dengan bulan Dzulhijjah 1447 Hijriah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ketika amalan soleh dilipat gandakan di hari 10 awal bulan Dzulhijjah, demikian pula perbuatan dosa. Para ulama mengatakan bahwa perbuatan dosa yang dilakukan di hari-hari yang sangat mulia menjadi besar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berhati-hatilah, jangan sampai setelah selesai hari-hari mulia ternyata kita merugi, lebih banyak dosa kita dibandingkan pahala kita. Maka dari itulah Allah memberikan kepada kita hari-hari yang mulia ini sebagai hadiah untuk orang-orang yang beriman dan kebinasaan untuk orang-orang yang suka membuat dosa besar. Na'udzubillah, nas'alullah as-salamah wal afiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma